Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Begini ya Bu, ini kan saya mau melakukan observasi nanti di kelas Ibu. Ini, nanti ya setelah jam istirahat. Jadi akan nanti kan saya minta izin mau mengobservasi Ibu di kelas. Bisa ya Bu ya? Boleh. Ya berarti jam Ibu nanti setelah istirahat kan? Iya. Iya. Jadi sebelumnya kita bincang-bincang dulu, nanti pas belajar itu tujuan pembelajarannya itu apa Ibu? Tujuan dari pembelajaran ini menjelaskan proses munculnya organisasi pergerakan tumbuhnya semangat kebangsaan. Berarti nanti dalam pembelajaran Ibu nggak apa-apa ya saya ikut di dalam ya untuk melakukan Boleh, supervisi. Bu. Boleh, Bu. Iya. Nah di sana nanti aspek pengembangan apa yang mau Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu? Saya mau mengembangkan PSE. Yang pertama PSE untuk membuat anak konsentrasi dalam pembelajaran. Terus ada juga ice breaking yang untuk menambah semangat anak-anak. Kemudian yang mau saya kembangkan di situ tadi nanti tentang diferensiasi baik dia proses dan konten. Ya berarti nanti pastinya dalam menerapkan PSE dan diferensiasi itu ada strategi yang Ibu lakukan. Nah strategi apa yang Ibu akan laksanakan nanti supaya area pengembangan itu tercapai? Misalnya PSE-nya tercapai, diferensiasinya tercapai, strateginya seperti apa Ibu? Nah, yang pertama tadi kami memulainya nanti dengan PSE, bisa dengan menggunakan roda emosi. Anak-anak di sana akan menuangkan perasaan yang dia rasakan saat itu dan bisa mengungkapkannya. Untuk ice breaking nanti kami ambil yang ringan aja tentang tepuk-tepuk untuk melatih konsentrasi anak-anak. Dan tentang diferensiasi konten tadi nanti saya akan membawa materi ajar dengan baik buku paket dan ada media ajar saya Globe. Terus mengenai diferensiasi ini saya nanti membuat kelompok dan anak-anak terserah tentang kemampuan mereka apa yang nanti akan ditampilkannya dalam persentase. Iya, berarti nanti itu strateginya ya Bu, mudah-mudahan tercapai ya Bu. Iya, Tentunya itu semua sudah tercakup dalam RPP ya kan Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu, sampai jumpa nanti pas supervisi ya Bu ya setelah jam istirahat. Iya Bu, Terima kami kasih. tunggu Bu. Ya, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran DPS kita di siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar mendapat berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di sesi belajar kita ini. Dari Ibu akan aktif. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ini Zahra. Siapa? Ini Zahra. Ya, ini Zahra. Terus? Fatimah Zahra. Siang ini kenapa dia? Sakit Ibu. Si Fatimah? Sakit Ibu. Yang lain ada lagi? Indri sakit. Indri juga sakit. Oke. Ya. Ibu rasa untuk mengalihkan untuk tidak teralih fokus kita dalam pembelajaran ini, langkah baiknya kita dulu mengetahui perasaan kita masing-masing. Itu bisa kita menghadapi pelajaran ini dengan konsentrasi. Bisa? Kadang nanti masih ada masalah di luar, masih berpikir masalahnya, jadi tidak konsentrasi dalam belajar. Oke, Ibu bagi dulu kertas posit ini. Silahkan nanti kamu buat perasaan yang
kamu rasakan saat ini berdasarkan roda emosi yang ada di depan ini. Ya, biar nanti plong dan bisa konsentrasi berjalan dengan baik. Oke, ibu bagikan ya. Sekarang kalian tulis sesuai dengan roda emosi yang ibu sajikan dan tempel. Kalau sesuai anak kayaknya tempel sesuai perasaanmu yang ada di roda emosi. Kalian sudah menuangkan perasaan yang ada di sini. Ibu lihat yang happy ada berapa orang? Ya, sebagai contoh kita ambil dulu yang happy. Siapa? Ibu panggilkan dulu si Rajwa. Silakan ke depan. Ungkapkan kenapa kamu merasa happy. Saya senang belajar karena saya senang belajar bersama. Cuma itu? Selanjutnya kita ambil dari slip. Slippy. Siapa itu? Rio. Silakan Rio, masuk ke depan. Bisa kita ganti orangnya. Melisa, silakan. Saya akan tetapkan. Perasaan saya hari ini. Hari ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan saya. Terus cuman itu? Cuman itu yang ibu perhatikan. Ada yang happy, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang mau tidur tadi. Siapa yang mau tidur? Oke, karena ada mau tidur, ibu untuk menghindarinya, silahkan dulu duduk yang rileks di kursi Anda. Bikin tangan di atas paha, semua tangan di atas paha. Kita mau melaksanakan teknik stop yang tidak bagus seperti slip kita tidak slip yang mau tidur. Ayo putra. Oke. Ibu suruh kasih abang-abang tarik nafas, baru rasakan keluar nanti nafasnya. Kalau benar-benar kamu rasakan berarti akan terasa masuk dan di luarnya. Kita ulangi 3 kali. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dan rasakan nafas Anda keluar. Anjay, keluar. Oke. Udah bisa konsentrasi kira-kira? Atau perlu lagi ice breathing? B. Ice breathing kita. Kasih ingatkan dengan baik. Ya. Tepuk 1. Tepuk 4. Lagi. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Tepuk siang.
ribut, orang mau istirahat. Oke, udah paham semua? Tempo harap kita semua konsentrasi dan tidak ada yang salah. Oke, udah siap? Yuk, kita mulai. Dengarkan apa, Wen? Tepuk malam. Beda lagi, tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Coba lagi. Ini jangan ada lagi kesalahan, oke? Tepuk pagi. Tepuk malam. Lagi. Terakhir ya, jangan ada yang salah. Tepuk siang. Tepuk malam. Terakhir silakan konsentrasi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk untuk sepuas yang berdiri. Oke, kalau sekarang perasaan Anda udah aman, perasaan kamu sudah kamu kuasai bahwa kamu akan belajar dan sudah mencari tadi dengan HSDE. Kita memasuki pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan proses munculnya organisasi, pergerakan dan tumbuhnya semangat perusahaan. Oke, minggu semalam kita sudah mempelajari tentang potret masyarakat Indonesia di masa penjajah. Sekarang ini silakan Ibu sebutkan dulu apa-apa kerugian yang dirasakan masyarakat Indonesia dan Petani harus menyewa tanah meski dia adalah pemilik tanah. Oke, yang lain. Satu. Yang kedua, Rizka. Harga sewa tanah tergantung kepada pemilik tanah. Selanjutnya, siapa yang bisa lagi? Iya, Naya. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan Oke, selanjutnya. bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak reparan. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak reparan. Nah, itu pembelajaran kita hanya lewat karena masyarakat Indonesia merasa merugi dengan itu, maka di sini muncullah dia sebuah organisasi atau perlawanan terhadap penjajah. Yang pertama itu Sultan Babullah, Perang Tidore, terus perlawanan Aceh dan perlawanan Sultan Hasanuddin dan serangan di Mataram. Untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan gobe yang ada di depan kalian ini, dimana kalau kita perhatikan atau di buku pun boleh. Di buku perhatikan dulu Belanda, negara Belanda dengan Indonesia. Belanda dengan Indonesia. Kalau kita lihat lebih luas lagi negara Indonesia daripada Belanda yang menjajah kita. Oke, sekarang Ibu sungguh dulu baca buku itu halaman 217 tentang perlawanan yang disebutkan tadi. Yang pertama Sultan Babullah, yang kedua perlawanan Aceh, yang ketiga Sultan Hasanuddin dan Mataram. Karena mungkin di bukunya sudah tertera dengan jelas tentang pergerakan-pergerakan melawan penjajah ini, maka Ibu kembali ke
Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan bentuk kelompok masing-masing dengan cepat dan tertib. Cepat dan tertib. Ya, ini setiap kelompok mengerjakan tentang perlawanan-perlawanan tersebut. Tapi boleh kamu mengerjakannya sesuai dengan keinginan kalian. Boleh dia berbentuk laporan, boleh dia berbentuk gambar pun boleh, sama ibu. Tapi gambarnya kamu harus ngasih keterangan. Itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian. Yang penting kita tercapai nanti perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, kalau sudah ingat boleh gambar nanti apanya, tokohnya, bikin perjuangannya di bawah. Ya, dan apa yang diperjuangkannya dan tentunya ada tahunnya. Ngerti? Bisa dipahami? Amal kerjakan. Dikenal loh, kita tagih nanti ya. Kalian diskusikan nanti di kelompok, ibu jelaskan lagi setelah kondangan ini. Apa yang diperjuangkannya, apa yang diperjuangkannya dan hasilnya apa. Ini Sultan Hasanuddin tentang apa? Ya. Terus serangan Mataram ini tentang apa? Dia itu jelas VOC kan? Cuman itu ada berarti ada 4 perlawanan yang dilakukan di sesuai daerah, tahunnya, dan apa yang bisa dipahami ya? Kelompok 2 akan melakukan ini rekan pertama saya yang pertama perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Mahamudullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan atau Komisi Dagang Barat terdiri terjadi sejak para komisi dagang menentukan kecabutannya. Sebagai contoh, pada tahun 1500
Tokoh perlawanan jangan sampai ke belakang biasa aja. Ada lagi? Biar ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Sultan Hairul? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapakah tokoh perlawanan dari Aceh? Tokoh perlawanan dari Aceh yaitu pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapakah anak dari Sultan Hairul? Anak dari Sultan Hairul ialah Sultan Ma'amullah. Ya. Kemudian hasil presentasi kami hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah dipresentasikan tadi oleh rekan-rekan kalian tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang ini, maka ada 4 yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Bakulah yang mengusir Portugis. Itu tadi pertanyaan dari kelompok 2 tentang perlawanan Aceh. Ini perlawanan Aceh ini dilakukan oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639. Itu terjadi karena dan penyerangan ini walaupun tidak berhasil secara penuh, tapi Aceh tetap masih bisa berdiri sendiri. Ya, yang pertanyaan kedua tadi anak dari Sultan Hairul, dan itu sudah dijawab oleh kelompok tadi. Maka ibu rasa itu sudah jelas. Tadi ada 4 perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap perdagangan. Sampai di sini ada kira-kira yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham? Ayo sudah. Setelah sesi ini kalian sudah paham, sudah dipresentasikan oleh semua kelompok, maka siapa yang bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran ini saya suka dengan tentang membuat perasaan di roda emosi dan juga tentang ice breaking. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Abdullah mengusir Portugis itu terjadi karena Portugis mengadu domba yang dikenal dengan David Impera. Yang kedua tentang perlawanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639. Armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Yang
bagian lumayan sebagai dari selanjutnya serangan Mataram terhadap POC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Demikian kesimpulan tentang pembelajaran tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kawan kalian tadi yang sudah merefleksi pembelajaran kita pada hari ini tentang perlawanan terhadap perdagangan bangsa Portugis. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan.